Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita kembali pagi ini merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, supaya kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat, penyertaan, kemurahan, bahkan juga pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu. Kami menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Lukas 24 ayat 18 sampai yang ke-21. Saya bacakan. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Perhatikan, ini peristiwanya terjadi setelah Yesus bangkit. Ada murid-murid yang berangkat ke Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Tetapi di tengah jalan, Yesus menghampiri mereka dan ikut berjalan bersama mereka. Tapi mereka tidak mengenalinya. Dan Yesus coba mencari tahu apa sebetulnya yang mereka bicarakan. Dan mereka menerangkan. Bayangkan, mereka memberitahu kepada Yesus apa yang Yesus alami. Aneh sekali, ya, karena ketidaktahuan mereka. Nah, jadi akhirnya mereka berjalan terus, dan akhirnya singkat cerita mereka sampai di Emmaus dan Yesus mau pergi disuruh mampir. Nah, pada waktu itulah akhirnya Yesus menyatakan diri. Lah, yang terjadi kemudian apa? Ya, mereka kembali. Karena Yesus pergi menghilang, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Pelajaran apa yang kita ambil? Pada saat pikiran belum jernih, masih galau, masih banyak pergumulan, jangan buru-buru melangkah. Duduk diam dulu, berdoa dulu, tenangkan diri dulu. Jangan gegabah, jangan buru-buru mengambil keputusan. Seperti yang dialami dua murid ini. Nggak jelas tujuannya ke Emmaus apa. Karena apa? Begitu sampai di Emmaus, ketika Yesus akhirnya menyatakan diri, mereka balik lagi ke Yerusalem. Jadi nggak jelas kan tujuannya. Yang berikutnya kita seringkali juga mendapati pada saat kita belum tenang, pada saat masih galau, seringkali ya kita ini tidak menyadari akan penyertaan Tuhan. Seperti murid-murid ini ya, dua orang murid ini, Yesus bersama mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Nah, sama seringkali saudara dan saya, kita semua ketika sedang punya masalah berat, seakan-akan Tuhan tidak ada bersama kita. Padahal Tuhan itu Immanuel, Tuhan menyertai. Tuhan bersama kita, kita bisa nggak tahu kalau kita sekali lagi tidak pernah mempedulikan Tuhan, tidak pernah minta pimpinan Tuhan. Seringkali justru kita ngajari Tuhan, doanya pun doa yang ngatur Tuhan. Contoh ya, berulang kali saya contohkan ya. Misalnya, anaknya sakit butuh berobat ke dokter, nggak punya duit, doanya apa? Tuhan beri aku uang, aku percaya Tuhan aku sanggup. Loh, ya sanggup. Kenapa nggak minta kesembuhan? Kenapa mintanya uang?
Ya, akhirnya apa, tanpa disadari ngasih tahu Tuhan, Tuhan, ini loh caranya anakku sembuh tuh ke dokter. Kami butuh uang, kasih uangnya supaya bisa ke dokter. Loh, kenapa Kak dibawa ke Tuhan? Tuhan kan dokter di atas segala dokter. Sering kali kadang-kadang kita ini sudah tidak lagi bisa mengenali akan kehadiran Tuhan. Tuhan mendengar kok setiap seruan dan doa kita. Cuman kadang kitanya saja yang tidak pernah mengerti. Ya, terus berikutnya, ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak stabil, artinya masih dalam galau, dalam pergumulan, ya, salah kita di dalam melangkah. Ya, jadi cara berpikir kita ini akhirnya dipaksakan. Ya, murid-murid ini apa di bagian belakang tadi? Mereka mengharapkan dia, Yesus ini, jadi pembebas bangsanya. Ini sebetulnya bukan hanya pada waktu mereka pergi ke Emmaus, bahkan ternyata selama ini cara berpikirnya masih demikian. Jadi mengharapkan Tuhan jadi pimpinan revolusi untuk membebaskan Israel dari kekuasaan Romawi. Lah ini kok salah. Tuhan datang ke dunia, Yesus itu bukan untuk membawa pembebasan dalam pengertian lahiriah. Bangsa Israel dibebaskan dari kekuasaan Romawi, bukan begitu. Tetapi Yesus mau menyelamatkan, membebaskan umat manusia dari kuasa dosa itu. Tapi murid-muridnya belum nangkep. Bayangkan, sudah bersama-sama sekian waktu, belum bisa ngerti juga. Nah, coba ini terbukti ya, bukan hanya waktu itu, bahkan pada waktu Yesus mau naik ke surga pun murid-murid belum nangkep. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lagi-lagi yang dipikir adalah hal-hal yang dunia. Padahal Tuhan sudah menyatakan hal-hal yang rohani, hal-hal yang ilahi. Mereka nggak nangkep visi Tuhan, nggak sekedar itu, bukan sesimpel itu, bukan hal-hal dunia, tetapi Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia. Ya, makanya kalau kita baca selanjutnya dalam Kisah Para Rasul itu, akhirnya Yesus menerangkan bahwa nggak perlu tahu masa dan waktu ditetapkan bangsa, ditentukan oleh Bapa sendiri. Tetapi apa, kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Akhirnya bicara tentang kuasa, Roh Kudus, dan bersaksi. Akhirnya ke sana. Itu yang dimaui Tuhan. Dan kita tahu setelah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka semua jadi saksi yang luar biasa. Bahkan mereka semua mengalami aniaya, pikul salib. Mereka jalani semua. Karena mereka nangkap betul bahwa yang membuat Yesus datang ke dunia adalah karena ingin membebaskan manusia dari kuasa dosa. Jadi bukan sekedar hal dunia, pengen membuat Israel merdeka. Bukan itu. Tujuan utamanya adalah justru memerdekakan semua orang berdosa. Dan akhirnya murid-murid memberitakan Injil, sehingga Injil tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke daerah kita ya. Entah itu melalui siapa kita tidak tahu, mungkin ya salah satunya tentunya pemberitaan dari murid-murid Yesus pada masa itu. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita belajar sesuatu hari ini. Kalau engkau sedang galau, saat hatimu sedang berbeban berat, dalam pergumulan apapun, jangan pernah pergi, jangan pernah mengambil keputusan sebelum engkau berdoa. Berdiam diri, nantikan Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan baru engkau kerjakan. Berikutnya, jangan sampai kita ketika galau itu sampai tidak menyadari kehadiran Tuhan. Percayalah, Tuhan Maha Hadir. Tuhan itu Immanuel. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, Dia pasti ada bersama dengan kita. Jangan pernah mendiamkan Dia. Dan jangan pernah ngajari Tuhan. Percayalah, Tuhan justru yang akan memimpin kita. Jangan mendikte Tuhan, termasuk dalam doa-doa kita. Percayalah akan penyertaannya, dan Tuhan pasti menolong dan memampukan kita melewati setiap tantangan dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami diteguhkan Tuhan bahwa Engkau sesungguhnya Tuhan yang Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Saat dalam pergumulan apapun kami sadari kami butuh Engkau, dan kami percaya ada Engkau yang tidak meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mendikte Tuhan, seringkali kami ngatur Tuhan. Tapi kami mau belajar hari ini Tuhan, kami merendahkan diri dan mengikuti pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau punya rancangan yang indah, yang baik atas setiap hidup kami. Dan Engkau juga Tuhan yang menuntun
menuntun kami. Sehingga apapun yang terjadi, ada Tuhan yang pasti akan menyertai dan menolong. Terima kasih. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, jauhkan segala yang dari si jahat. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.